juga di Malaysia ada semacam distro atau di negara lain, di Jepang juga gitu. Lu kalau mau bikin toko, elunya udah siap nggak untuk berjejaring? Orang kalau udah kepepet pasti akan jadi kreatif. Percayalah. Percayalah. Duduk das. Yes, Sobat Cuan. Welcome to Culture Hours. Waktunya memulai bisnis. Minum dulu ah. Jadi Sobat Cuan, lo mungkin kalau yang pastinya berada di ranah ke anak mudaan, enggak juga sih. Kalau musik itu umum ya. Kalau di episode kemarin gue udah mabu-mabuan bersama Mas Fauzan. Kita ngebahas miras ya, usaha yang sangat luar biasa. Walaupun namanya miras, tapi memabukannya sungguh sangat luar biasa positif. Nah, di episode kali ini juga akan menarik karena ada sebuah ranah bisnis yang mungkin ini menjadi sebuah ranah bisnis yang jarang kita temuin, ya. Karena kali ini kita kedatangan Mas Titan. Beliau ini adalah seorang pengusaha di bidang itu. Kita akan ngobrol sama beliau perihal musik dan turunannya. So, please welcome Mas Titan. Terima kasih. Yeah. Di musik tuh ada rilisan fisik, ada merchandise juga Mas Titan ya? Merchandise juga. Tapi boleh diceritain gak sih ranah bisnis si Eternal Store sendiri ini sebenarnya gimana dan dari kapan? Kalau Eternal sendiri tuh dari 2013. Oke. Berawal dari hobi ya. Karena kita pada dasarnya Eternal tuh berawal dari 5 orang yang pada akhirnya jadi tinggal berdua nih. Oke. Yang memang kita hidup ya dari musik, makanya juga karena kita udah dari atmosfer musik, kenapa nggak kita membuat macam media tempat atau ya untuk yang istilahnya teman-teman bisa main di mana nih gitu, bisa apa ya istilahnya ya, kalau mereka punya rilisan gimana gitu kan, menjualnya itu di mana gitu. Terus punya merchandise itu tempat untuk ininya di mana, soalnya waktu kita bikin di Bogor itu juga sedikit gitu tempat seperti itu gitu. Jadi istilahnya ya udah kita coba bikin, dan kenapa memakai nama Eternal juga pada saat itu kita ngelihat beberapa kita itu bikin sesuatu gampang nih, bisa bikin gitu. Tapi untuk memanage tetap ada terus itu kan masih di Bogor tuh come and go gitu. Ada toko ini baru bikin, setahun kemudian tutup. Yes. Gimana nih kita biar nggak seperti itu, ya udah coba kita pakai nama Eternal tuh ya biar bisa terus gitu. Bisa terus kasarnya memfasilitasi hal-hal yang teman-teman butuhin. Oke itu. Dan ini ranahnya memang adanya di musik ya. Musik. Berangkat dari musik, akhirnya memutuskan untuk berada di jalur bisnis yang itu gitu ya. Walaupun bahasanya ya bisa dibilang ini sebagai hilirnya kali ya, Mas Titan ya. Karena kadang ya tadi para pelaku musik bingung mau ngelempar rilisannya tuh kemana. Di kota sendiri. Di kota gitu, sendiri ya. Gitu, kan. Apalagi which is yang mungkin kita menyebutnya band lokal ya, atau mungkin ada bahasa band indie gitu lah ya. Nah akhirnya mereka diwadahi oleh si Eternal Store tersebut gitu. Nah sebagai selama perjalanannya nih Mas Titan, memang kan berangkat dari hobi musik juga, hobi koleksi juga. Jangan-jangan apakah memang Mas Titan ini sendiri adalah seorang kolektor, akhirnya menjadikan hobi mengkoleksi itu jadi sebuah ranah bisnis. Apakah ada ide di situ juga? Sebenarnya bisa juga sih, cuma gue bukan kolektor yang memang banyak, cuma ya beberapa hal gue suka dari sebagai tempat wadah gitu kan. Kayak misalnya band teman sendiri bikin merchandise, ya udah gue beli deh gitu. Tapi kok kalau beli hanya itu nggak ada wadahnya, kok kayaknya sayang. Putus di situ aja. Gitu. Dan untuk gitu. Saat itu juga kan kebanyakan online kan. Maksud gua kalau nggak ada wadahnya, si band-band dan label itu akan untuk di kota sendiri tuh si teman-teman yang membutuhkan itu kemana gitu. Makanya udah dibikin itu, dari memang suka mengumpulkan, walaupun memang gue bukan kolektor yang jadi kolektor yang
belum kolektor banget gitu ya. Suka ngumpulin lah. Suka ngumpulin Suka aja. ngumpulin. Nah, salah Teman-teman. satu produk yang mungkin diceritain sama Mas Titan itu yang dipakai juga nih Mas Titan sekarang. Oh iya. Nah, ini rilisan band juga ya, merchandise-nya Iya. ya. Salah satu band lokal juga di Kota Bogor gitu kan. Akhirnya kalau lu pengen dapetin merchandise-nya bisa ke Nah, Eternal Store. Pada saat itu juga kita kerjasama ke jual di toko deh. Yes. Biar teman-teman yang istilahnya yang nggak bisa ngontak secara online bisa datang ke toko. Dan dengan datang ke toko, gitu, misalkan mau beli kaos rek ini, Iya. ngeliat merchandise lain, Yes. band lain, misalkan Stand Clear atau misalkan apa, oh ada juga dijual di sini nih. Iya. Jadi istilahnya atau rilisannya. Gitu. Mereka juga kan suka bingung nyarinya di mana lagi gitu kan ya. Iya. Salah satunya akhirnya adalah di Eternal Store Iya. gitu ya. Ini juga salah satu produk yang ada di Eternal Store ya. Sobat Cuan ya. Di gua mencari kaos-kaos yang memang sungguh luar biasa unik ya. Ini tuh kayak resetannya ya. Iya, fanmade-nya lah. Fanmade-nya istilahnya Dua Lipa. gitu. Ini ada di Eternal Store ya. Jadi itu menjadi satu pilihan kalau lu mungkin suka musik, tahu band-band yang lu dengerin gitu dan agak susah buat cari lirisan. Nah, Eternal Store ini menjadi salah satu jawabannya di Bogor ya khususnya. Oke, akhirnya dimunculkanlah di store. Iya. Ya, dan kalau dari kesulitan sendiri nih, misalkan contohnya kesulitan kayak lo mungkin untuk menambah searching varian tersebut gitu kan. Apakah itu menjadi sebuah hal yang sulit atau justru sebenarnya mudah ketika orang tahu ternyata ada wadah untuk menaruh merchandise dari produk-produk atau rilisannya mereka gitu. Sebenarnya balik lagi ke bandnya ya, bandnya juga gitu, bandnya dan labelnya yang mereka entah kerja sama bareng kita, collab sama kita, Yeah. entah titip jual ataupun kita nge-wholesale dari mereka. Paling ya promo dari masing-masingnya gitu. Oke. Misalkan dari si Rex sendiri nih gitu misalnya contohnya. Ya kita butuh bantuan dari bandnya kalau merchandise mereka dan rilisan mereka ada di toko. Oke. Karena istilahnya follower toko dan follower Rex mungkin bisa berbeda orang-orangnya, tapi mereka gue nyari merchandise-nya di mana, gue tapi misalkan ngontak bandnya pada sibuk, Iya. bisa datang ke Eternal. Oke. Untuk dari segi si fisik toko itu sendiri dan orang-orang lokal, orang-orang Bogor yang datang. Nah, di masa pandemi ini pastinya nih Mas Titan ya, tadi mungkin udah sedikit diceritain ya perihal kalau ya orang nggak bisa datang ke offline store. Nah, akhirnya lo mencari siasat apa lagi sih untuk si Eternal ini nih? Pastinya kan banyak banget rilisan-rilisan yang ada gitu ya, yang mungkin sudah ada sebelumnya atau mungkin yang rilis di masa pandemi gitu. Nah, siasat apa sih yang lo kasih ke Eternal Store ini sendiri, Mas Titan? Siasatnya mungkin ya jemput bola kali ya. Jemput bola, oke. Jemput bola gitu. Jadi misalnya gini, pada masa sebelum pandemi tadi seperti yang tadi udah dibilang itu, kita memang butuh orang datang dengan bikin event gitu. Jadi wadah ya. Ya wadah, sebagai wadah kayak kita hearing session ataupun kita nobar kayak screening dari band yang baru rilis segala macam, atau enggak band tour gitu. Kalau mau akustik bisa di toko segala macam gitu kan. Itu sebelum pandemi kita hampir setiap bulan atau berapa minggu sekali itu tuh pasti ada gitu. Nah semenjak pandemi kan emang bener-bener nggak bisa datang gitu kan. Mau bikin event pun sama sekali nggak bisa di toko gitu. Paling dengan cara ya kayak kita lebih pasar apa nih, dari band sendiri pun, bandnya pun karena ini musik, bandnya sendiri nggak bisa konser, bandnya juga istilahnya kayak jadi pastilah gue mesti ngapain ini konser, nggak bisa gitu kan. Ngerilis merchandise mereka biasanya dijual saat konser kan. Jadi kita lebih menjemput bola yang sekarang di sini memang lagi sepi, di mana nih yang lagi rame gitu. Oke. Ya sekarang contohnya misalnya kayak kita mungkin jadi sebagai vendor produk. Contohnya ke kaos kayak fanmade Dua Lipa gitu kan. Emang ini bukan official tapi kita bikin desain Dua Lipa. Nah teman-teman itu jadi kayak menawarkan ke teman di Malaysia. Itu juga di Malaysia ada semacam distro atau di negara lain, di Jepang juga gitu. Itu Dua Lipa desain seperti ini tuh nggak ada di negara mereka karena kita yang bikin. Oke. Gitu kan, kita nawarin nih, mau nggak gue bikin kaos Dua Lipa fanmade dan nggak official memang, cuma desainnya memang belum ada di mana-mana. Nah di negara lain pun kan customer dan ininya, lucu juga nih, mereka bikin PO juga gitu, ternyata banyak.
Oke. Jadi kayak kita ngirim ke Malaysia nih beberapa misalkan 2 lusin gitu minimal gitu. Di Jepang juga ada gitu, kayak gitu-gitu. Atau nggak merchandise lain misalnya jam tangan gue bikin gitu. Di sini mungkin jam tangan custom udah banyak dan harganya memang murah gitu, bersaing banget gitu kan. Tapi di Eropa, di Amerika itu harga tinggi banget. Oke. Di Jepang pun gue pernah ngobrol sama teman Jepang gitu. Ini di sini harganya 100 ribuan gitu kan. Di Jepang dijualnya karena mungkin mereka menghargai namanya customize gitu. Itu disebelahin sama G-Shock. Dengan harga nggak jauh beda sama G-Shock gitu kan. Oke. Jadi gue sendiri, serius lu bisa sampai sejutaan? Iya memang gitu. Di sana ada semacam store yang menjual itu produk gue gitu kan. Dan misalkan dan gue membuka custom misalnya untuk brandnya. Gitu. Misalkan ada band kemarin ada brand dari Swedia nih, gue menjual beberapa merchandise kata dia gitu. Gue membutuhkan jam tangan karena di negara lain ada yang memproduksi tapi harga tinggi dan minimal misalkan 100. Iya. Oh, gue bisa minimal 3 lusin. Mereka mikir, oh coba deh 3 lusin gitu kan. Tapi harga custom yang gue kasih ke mereka pun itu di atas harga gue jual di sini. Gitu. Betul. Misalkan gue jual di sini sekarang 135 gitu. Harga custom dengan minimal anggap aja 3 lusin gitu. Satunya gue jual 150. Itu udah untung lumayan kan? Ya. Kan? Dan ongkir pun mereka sendiri yang nanggung gitu. Oke. Itu impact ke merekanya juga cukup bagus gitu. Kayak gitu mensiasati untuk saat ya kita offline emang lagi sepi banget. Ya udah kita jemput bola gimana nih yang di sini lagi sepi, yang lagi rame kita ngeliat di mana pasarnya gitu. Misalkan ya udah pasar mancanegara untuk saat ini kayak gitu. Jadi dari siasat atau dari keadaan pandemi ini akhirnya mendapatkan sebuah strategi malah jadi lebih scale up ke mancanegara ya bisa dibilang ya. Salah satunya seperti itu. Jadi kaos-kaos ini juga sudah terbang ke Malaysia dan Jepang ya. Wah luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Eternal Store. Ternyata ya. Kalau jalur impor ekspor atau kirim-kirim sih masih aman ya zaman pandemi ini ya. Jalan aja terus gitu kan. Sempet sih waktu pandemi awal-awal kita juga sebelum pandemi kan kita mengirim keluar itu kan layanan misalkan pos kita layanan reguler segala macam ada. Tapi saat pandemi harus IMS gitu, emang lebih mahal tapi cepat karena memang beberapa negara juga kan kondisi pandeminya kan dia beda-beda. Gitu kan? Betul. Tapi emang diharuskan itu cuma karena mungkin si customer luarnya mungkin nggak mempermasalahkan ya untungnya aman gitu. Oke, jadi akhirnya scale up-nya malah justru melebar ya sampai ke luar negeri gitu. Itu pun juga bisa menjadi satu peluang memasarkan rilisan fisik band lokal untuk kesana juga. Iya, kayak gitu contohnya. Jadi istilahnya ya nyelip-nyelipin siapa tahu ada yang lirik juga di sana. Iya, siapa tahu nyangkut gitu ya. Gitu. Jadi selain memang harusnya biasanya nunggu bola, dilakukanlah sistematis jemput bola itu ya. Dan sampai sekarang masih terus berlanjut tuh Mas Itan. Masih karena yang pada dasarnya ya, kita kan di musik itu kan semacam kolektif ya. Circle of friends gitu. Circle of friends nggak cuma di Bogor tapi di luar Bogor, di luar Indo pun juga membuat semacam jaringan gitu. Kayak misalnya band yang saat sebelum kita pandemi juga banyak band luar yang mau tour itu yang ngontak-ngontak ke kita kan. Karena semacam link pertemanan ya terima kasih internet kita jadi akhirnya berkomunikasi kan. Kayak sebelumnya ada band Jepang, band Jerman mau tour gimana nih? Ya kita bikinin acara kita sebagai tour guide dan kita mengkoordinir misalkan tour di Bogor, tour di Bandung segala macem gitu kan. Nah di saat kita kayak sekarang ini lagi kesusahan ya ngontak mereka, gue punya merchandise, mau nggak band lu bikin? Kayak gitu. Pernah juga bikin Jepang juga bikin ya merchandise jam tangannya untuk custom untuk si bandnya mereka bikin berapa ratus. Kayak gitu juga gitu kan. Akhirnya dari kolektif tersebut, dari jejaring tersebut, dari yang tadinya mungkin ya ngoleksi jadi sebuah wadah, akhirnya berjejaring ke ranah internasional ya untuk di band-band tersebut ya. Nah mungkin buat Sobat Cuan nih, pasti ada yang terfikirkan untuk memulai bisnis yang sama nih, gak jauh dari musik gitu ya, dari musik. Nah dari Mas Itan sendiri ada nggak sih kayak tips atau kayak kalau lo mau berada di bisnis ini, lo harus seperti apa sih sebenarnya gitu? Seperti apa ya? Gue lebih ke arah karena kalau gue ngeliat dari gue sendiri, gue memang hidup dari situ kan, dan gue percaya gitu kan. Jadi istilahnya ya
balik lagi ke passion. Orang bilang passion ya itu passion itu sendiri gitu. Kalau lu mau mulai bisnis ke musik, misalkan ada teman gue yang nanya juga, lu bikin distro musik cuannya banyak nggak? Ya kalau ngomongin cuannya banyak sebenarnya ya memang ya ada aja gitu kan. Tapi secara secara moral yang gue dapetin, secara nilai lebih yang gue dapetin ya gue bisa mendapatkan jejaring kemana aja dan nilai-nilai yang lain gitu. Istilahnya gitu. Jadi lu kalau mau bikin toko, elunya udah siap nggak untuk berjejaring? Oke. Gitu aja sih istilahnya. Kalau memang membuat seperti toko kayak Eternal ya minimal bisa berjejaring. Karena ya misalkan ada bentur kayak sebelum ada pandemi ada Pusakata di Bogor, dia pengen tur gitu kan. Ya udah si manajernya saat itu ngontak untuk gimana bikin di toko di Eternal. Ya udah oke, bisa gitu kan. Nah itu kan istilahnya mungkin dari jejaring, karena sebelumnya kita bikinin semacam tur kotanya si Harlan Bur gitu kan. Nah Harlan Bur mungkin bagi si ini pernah main di Eternal nih, gimana langsung gue coba deh pengen deh nyobain gitu kan. Ya itu dari jejaring itu sendiri gitu. Kita kalau mau bikin toko ya lu udah siap berjejaring ya. Oke. Karena hidup dari situ. Karena hidup dari situ. Berarti memang ada cerita perihal bekerja dengan passion. Ya kan? Ini sungguh ada yang kontradiktif juga, ada yang pro, ada yang kontra gitu perihal bekerja dengan passion. Apa sih pendapat Mas Titan atau mungkin insight Mas Titan buat sobat cuan nih yang nanti nonton, kalau dia mungkin gue pengen bekerja dengan passion, tapi passion gue akan seperti ini dan begini, mendingan yang dapat zona nyaman gitu, which is gaji bulanan misalnya kan seperti itu. Nah, Mas Titan nih menggeluti itu, ada di passion itu dan sampai sekarang masih bertahan. Mau pandemi juga jadi gas terus gitu kan, malah scale up sampai internasional. Nah, insight apa sih yang bisa dikasih ke sobat cuan perihal mungkin ya pro dan kontranya tentang bekerja di bawah passion Mas Titan? Kalau dari pandangan Mas Titan. Percaya apa yang lu lakuin aja sih, percaya aja. Oke. Kalau lu percaya ya pasti bisa, pasti ada semacam insight dari mana aja gitu. Misalkan ya gue kayak gini kan lagi pandemi juga, wah offline nggak bisa, gue mesti ngapain ini. Kalau memang mau ngandelin untuk orang datang juga pasti kan emang nggak akan bisa. Iya. Gitu. Pasti nyari aja gitu. Orang kalau udah kepepet pasti akan jadi kreatif. Sebenarnya kayak gitu sih. Udah kepepet mau apa aja kan. Yeah, oh ya udah gue ternyata punya link nih, punya kontak ke sana sini. Gue coba deh, mau bikin nggak ini nih, nggak mau bikin nggak. Akhirnya mereka semua itu ya akhirnya bisa saling berjejaring lagi. Oke, dan tetap masih ada di ranah passion lah ya. Iya. Gitu, masih di ranah passion Mas Titan ya, di musik khususnya. Iya. Jadi memang benar sih. Kadang kita berpikir, wah, gue nggak kreatif nih ya. Tapi ternyata keterpaksaan itu kita jadi kreatif sendiri. Jadi kreatif gitu. Kreatif kepepet sendiri. kan. Kepepet. Kepepet jadi kreatif gitu. Jadi tapi juga jangan sampai lo harus cari kepepet dulu ya Mas Titan ya. Iya. Harus distimulan untuk selalu kreatif ya. Iya. Jadi buat lo sobat cuan yang memang mungkin masih agak ragu gitu kan. Ragu kalau lo mau bekerja di passion tapi takut gitu kan. Apakah passion lu bisa menghidupi lu gitu. Tapi apa yang benar dibilang sama Mas Titan, ketika lu berada di ranah itu, cobalah untuk selalu berjejaring ya. Yeah. Karena dari berjejaring itu lu akan menemukan insight, banyak insight baru. Sampai akhirnya lu bisa bertahan ya. Yeah. Seperti Mas Titan ya. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu untuk Eternal Store. Gitu ya. Seperti yang gua tarik garis ya dari episode sebelum-sebelumnya gitu, bahwasanya memang bisnis ya khususnya nih Mas Titan ya. Bisnis pada umumnya memang lo harus bisa selalu berjejaring. Apa yang tadi Mas Titan ceritakan tentang Eternal Store ini, mengharapkan offline, wah sangat impossible ya di pandemi ini ya. Sampai akhirnya bertahan dengan berjejaring sampai ke luar negeri, masih berada di ranah musik, dan Eternal Store pun masih berdiri sampai sekarang gitu. Jadi tidak ada yang impossible ketika lo mau ngelakuin itu dan tidak ragu-ragu. Iya, benar Mas percayalah. Titan? Percayalah gitu. Boleh Mas Titan bilang ke kamera percaya. Percayalah. Iya. Karena apa yang lo cintai, lo lakukan dengan hati, pasti ada hasilnya. Ada jalannya lah. Ada jalannya, benar banget. Jadi nggak usah ragu, jalanin aja. Percayalah.
Kalau sekarang nih udah enak banget nih buat keluar-keluar nih Mas Titan Iya, ya. Udah aman bisa lah ya. mampir-mampir, bisa silaturahmi ke Eternal Store. Offline-nya di mana Mas Titan? Saat ini kita di Jalan Padi nomor 9. Jalan Padi nomor 9. Barenang Siang. So, Mas Titan kita ada oleh-oleh nih dari Culture Awards ya. Ini isinya CD. Saya punya banyak kan. Tukang CD dapat CD ya. Iya. Oke, terima kasih. Wah, culture. Insight-nya dari Mas Titan sendiri perihal Terima kasih. ya bekerja di passion ya kalau gue bisa tarik nih ya. Karena Mas Titan sampai detik ini masih berada di ranah itu. Enjoy gak Mas? Enjoy. Enjoy Harus banget ya. Enjoy banget Karena ya. passion itu sendiri kan. Yoi, bahasanya kebahagiaan itu nomor 1. Wih, Dan lu bahagia gak di situ ya? Iya dong. Luar biasa ya. Jadi Sobat Cuan lo jangan khawatir. Lo punya passion apa ketika lo percaya dan bisa jalanin itu gas aja ya nggak sih. Suka musik, passionnya di musik jalanin ya kan. Tekunin ya Mas ya. Suka gambar ya digambar. Suka kamu, waduh. Pepet terus. Iya pepet terus. Itu bagus banget ya. So Sobat Cuan jangan takut, jangan khawatir ya. Kita masih akan ada di episode-episode berikutnya. Pastinya ada insight-insight menarik lainnya dari para pebisnis, dari para entrepreneur yang sudah menjalani bisnisnya dan bertahan di pandemi kali ini. Semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Kita bisa beraktivitas lagi seperti biasanya walaupun mungkin ada yang berubah ya. Tapi setidaknya kita bisa lebih berkreasi lagi, lebih berekspresif lagi. Jadi jangan lupa buat follow Instagramnya dulu. Eternal di mana Mas? Instagramnya? @eternalstorebgr. @eternalstorebgr. Nah, bisa follow di situ. Story juga ada di Jalan Padi tadi nomor 9. Lo bisa langsung datang, cari dan lihat. Ya, explore dong, explore ya. Kalau toko-toko Di kaset Gmaps ada. di Gmaps ada. Ada. Toko-toko kaset gede kan sekarang udah pada tutup ya gitu kan. Tapi Eternal Store masih ada buat lo Sobat Cuan yang mau cari lirisan fisik. Dan juga jangan lupa buat like, comment, subscribe ya. Dan juga nyalain lonceng notifikasi tung tung tung. Yoi. Supaya lo dapat notifikasi kalau episode baru sudah hadir. Jangan lupa komen, tanya apa aja, dan pastinya jangan lupa buat follow Instagram @culturehours. Gesra Julio pamit, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Pastinya cuma di Culture Hours, di podcast CH Culture Hours. Waktunya memulai bisnis gitu Mas.